wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, yang kita hormati Bapak Duta Besar Lalu Muhammad Iqbal, dan seluruh warga negara Indonesia di Turki yang selalu kita banggakan. Selamat datang di serial Web Talks bersama KBRI Ankara, yang kali ini kami menghadirkan Profesor Dr. Quraisy Shihab untuk mengisi tausiah Ramadan dengan tema Al-Quran Hadiah Allah untuk seluruh makhluknya. Dan merupakan suatu kesempatan yang sangat spesial sekali bagi kita semuanya, warga negara Indonesia yang ada di Turki, bahwa pada Ramadan kali ini, meski di tengah situasi pandemi COVID yang sedang melanda termasuk di Turki, kali ini kita kedatangan ulama besar kita, Profesor Quraisy Shihab, yang akan memberikan tausiahnya terkait Al-Quran pada hari ini. Dan saya tidak sendiri, di sini juga saya didampingi oleh salah satu pelajar Indonesia yang ada di Turki, yaitu Mas Mugzi, yang mana sedang menempuh S3 jurusan tafsir di Universitas Ankara. Dan tanpa memperpanjang waktu, kami mempersilahkan Bapak Duta Besar Lalu Muhammad Iqbal untuk menyampaikan salam takzim kepada Profesor Quraisy Shihab. Kami persilahkan Pak Dubes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Dr. Quraisy Shihab yang kami hormati, ini adalah kehormatan yang besar bagi kami, masyarakat Indonesia di Turki, dan tentu KBRI mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan Prof di dalam kegiatan ini. Dan ini melengkapi interaksi kami dengan Shihab and Shihab Family, Pak. Karena bulan lalu Shihab Junior, Mbak Nana juga hadir dan berkumpul bersama kami. Sekarang ayahandanya tercinta juga hadir bersama kami. Alhamdulillah kondisi WNI kami di Turki dalam keadaan sehat walafiat, sebagian besar semuanya, dan tugas kami dari KBRI untuk membantu mengisi waktu kosong mereka saat ini sehingga mereka bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Salah satunya adalah dengan menghadirkan para ulama dari Indonesia, dan salah satunya sekarang adalah Prof. Jadi sekali lagi atas nama seluruh warga negara Indonesia yang ada di Turki, atas nama KBRI dan KJRI, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Prof atas kesediaan untuk hadir dan memberikan tausiah, memberikan pencerahan kepada kami semua. Buat kami yang di Kemlu, Profesor ini juga senior kami karena beliau juga mantan duta besar. Jadi sekali lagi terima kasih Prof, dan kami menunggu kesempatan untuk mendengarkan tausiah lebih banyak dari Profesor. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes untuk sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Profesor Quraisy Shihab, izinkan saya untuk sedikit membacakan tentang profil beliau. Beliau lahir di Sidenreng Rampang atau Sidra pada 16 Februari 1944, merupakan putra keempat dari 12 bersaudara. Kemudian beliau mengawali sejak sanawiyah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar sampai pada akhirnya dan melanjutkan perkuliahan dari S1, S2, dan hingga lulus doktoral pada tahun 1980, yang 2 tahun berselang beliau lulus dengan disertasinya Nazmud Duror li al-Baqa'i Tahqiq wa Dirasah. Beliau juga sejak 2014, Prof. Quraisy juga mengembangkan gerakan membumikan Al-Quran yang diterjemahkan melalui lembaga yang didirikannya
dengan nama Pusat Studi Al-Quran, dan beliau juga sampai saat ini masih terus aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia Islam internasional, antara lain melalui Majelis Hukamaul Muslimin yang terbentuk sejak 2014 dan beranggotakan 15 orang dari ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia. Selanjutnya kami mengundang Mas Mugzi untuk dapat memandu jalannya diskusi kita pada tausiah pada hari ini. Kami persilakan Mas Mugzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shallallahu salamullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sebuah kehormatan bagi saya, santri yang dari dulu mengagumi Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui karya-karyanya, dan alhamdulillah hari ini cukup bangga dan senang bisa bertemu beliau secara virtual. Insyaallah teman-teman semuanya kita akan mendapatkan tausiah, penjelasan langsung dari pakarnya, Syekhul Masyayikh, kalau saya boleh menyebutkan, Prof. Quraish Shihab, tentang Al-Quran sebagai hadiah Allah kepada makhluknya. Insya Allah beliau akan banyak menjelaskan tentang ini, bukan saja sebagai hadiah tetapi juga sebagai hidayah kepada makhluknya. Di mana Ramadan kali ini kita dihadapkan dengan masa pandemi, pastinya keberadaan Al-Quran, penjelasan-penjelasan dari para mufassir, pakar yang menggeluti tentang Al-Quran ini sangat-sangat dinantikan oleh umat Islam khususnya. Tidak perlu berlama-lama, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pengajian dan diskusi virtual dengan Syekhul Masyayikh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih, penghargaan bahwa saya diajak untuk berbincang dengan saudara-saudara sekalian, mana ini juga dihadiri oleh Pak Dubes. Satu kehormatan bagi saya untuk berbincang-bincang dan bertukar pikiran. Kita ingin berbicara tentang Al-Quran sebagai hadiah. Saya ingin memulai dulu dengan melihat kata Al-Quran itu. Al-Quran terambil dari kata qara'ah, membaca. Kata jadiannya qira'atan dan Qur'anan. Menarik untuk kita ketahui bahwa lafaz-lafaz bahasa Arab yang diakhiri huruf alif dan nun, dibaca an, itu seringkali menunjukkan makna kesempurnaan. Sehingga kalau kita terjemahkan secara harfiah kata Quran, maka itu berarti bacaan sempurna. Sebenarnya banyak sekali dari kesempurnaan itu. Tapi mari kita mulai dengan hal-hal yang sangat mudah. Tahukah saudara ada suatu bacaan yang dibaca oleh yang mengerti dan tidak mengerti artinya selain Al-Quran? Saya rasa tidak ada. Ini dibaca oleh mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, dan anehnya bahwa tidak jarang yang bukan bahasa ibunya bahasa Arab itu justru lebih pandai membacanya. Sekian banyak mereka yang bahasa sehari-harinya adalah
Maka demikian, karena ini adalah bacaan sempurna. Tidak ada suatu bacaan yang dibaca yang ditentukan tata cara bacaan, tata cara bacaannya, di mana harus berhenti, di mana harus memulai, di mana boleh berhenti, di mana huruf ini harus ditebalkan, kapan harus ditipiskan, dan lain-lain sebagainya. Hanya Al-Quran yang seperti itu. Tidak ada suatu bacaan yang diketahui arahnya, seperti halnya Al-Quran. Diketahui kapan turunnya, dalam konteks apa dia turun. Malam, siang, musim dingin atau musim panas, semua dibahas oleh para pakar. Tidak ada suatu bacaan yang dibaca bersumber dari tulisan, bukan dari tulisan. Sehingga bisa jadi tulisannya sama, tapi bacaannya beda. Saya beri contoh, Alif Lam Mim ditulis dengan Alam Tara Kaifa. Tapi di sini dibaca Alam Mim, di sana dibaca Alam Tara Kaifa, karena Al-Quran melalui penerimaan lisan. Tidak ada satu bacaan yang seperti itu. Belum lagi kalau kita masuk pada makna-maknanya. Saya ingin persingkat, Al-Quran adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Firman-firman itu adalah kalimat-kalimat Allah yang disusun oleh Allah, bukan saja maknanya, tetapi juga redaksinya. Karena itu, redaksi Al-Quran menjadi salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran kita bisa katakan mengandung 3 hal pokok. 3 itu adalah tujuannya. Tujuan yang pertama, menghendaki agar manusia mempercayai akidahnya. Percaya tentang keesaan Allah. Percaya tentang kemudian. Percaya tentang adanya dan neraka. Percaya kenabian, lain sebagainya. Ini tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah syariah. Al-Quran bertujuan agar manusia mengamalkan tuntunan-tuntunan yang terdapat dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Nabi, baik tuntunan kegiatan itu berkaitan dengan Allah, seperti sholat, maupun yang berkaitan dengan manusia, seperti sedekah, seperti hubungan timbal balik, seperti pernikahan, seperti jual beli, dan lain-lain sebagainya. Itu syariah. Dia menginginkan agar manusia melaksanakan syariah. Yang ketiga dari tujuan kehadiran Al-Quran adalah agar supaya manusia menghiasi aktivitasnya dengan akhlak. Sehingga sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama, akhlak kepada binatang, akhlak ke lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Itu tujuan pokok dari Al-Quran. Kemudian ketiga tujuan ini oleh Al-Quran diajak manusia untuk melaksanakannya melalui 4 cara. Cara yang pertama, mengajak mereka memperhatikan alam raya. Bagaimana alam raya ini sering, bagaimana dia begitu teratur, bagaimana dia begitu konsisten untuk membuktikan antara lain bahwa pasti ada aturnya dan pengatur itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini mengantar seorang untuk mempercayai akidahnya. Sekaligus mengantar untuk melaksanakan syariat, sekaligus mengantar untuk berbudi pekerti sebagaimana tuntunannya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Al-Quran berbicara tentang manusia, penciptanya, sifat-sifatnya, dan lain-lain sebagainya. Di sini agar manusia menyadari bahwa dia bukan dia yang menciptakan dirinya, tapi ada Tuhan yang menciptakannya. Dia memiliki keistimewaan yang tidak mungkin
dapat wujud dengan secara kebetulan atau dia yang mewujudkan hal itu. Dia berbicara tentang manusia dengan segala aspek kemanusiaan. Yang ketiga, dia berbicara tentang sejarah agar supaya manusia bisa menarik pelajaran dari sejarah lampau. Sekian banyak uraian tentang umat-umat terdahulu yang mencapai kemajuan atau yang runtuh karena akibat dari kedurhakaan mereka. Digambarkan betapa bangsa-bangsa atau suku-suku yang mencapai kemajuan di bidang pembangunan, sebagaimana halnya Ad, atau dalam bidang seni, sebagaimana halnya kaum Samud, atau mencapai kemajuan yang luar biasa dan mengagumkan hingga kini seperti yang dialami oleh penduduk Mesir. Semua itu dihancurkan Tuhan dan tidak berguna buat mereka. Apa yang mereka capai dari kemajuan-kemajuan karena melanggar perintah Tuhan. Ini untuk mengajar kita melalui sejarah bagaimana seharusnya kita bersikap kehidupan ini. Baru cara yang keempat itu adalah ancaman dan janji. Janji mendapat surga dan ketenangan hidup, dan ancaman mendapatkan neraka dan siksa yang pedih. Tapi cara yang keempat ini sebenarnya cara yang sebaiknya dihindari. Hanya saja karena cara itu adalah cara yang Jepang, maka itulah ini yang seringkali kita cara yang tersulit itu adalah memaparkan sisi-sisi ilmiah dari uraian Al-Quran, memaparkan sejarah, memaparkan keistimewaan-keistimewaan manusia dan lain-lain sebagainya. Itu terdapat dalam sebagai cara untuk mencapai tiga tujuan. Selanjutnya, kalau kita berbicara Al-Quran, bukti-bukti kebenarannya bahwa dia tidak mungkin merupakan susunan seorang manusia, yakni Nabi Muhammad yang tidak pandai dan hidup dengan yang sangat terkebelakang. Bukti-bukti itu yang pertama, keindahan ketelitian redaksinya. Anda tahu bahwa redaksi-redaksi Al-Quran itu tersusun rapi. Bahkan sekian banyak penelitian yang membuktikan bahwa penggunaan katanya pun sangat serasi. Saya beri contoh dari sekian banyak contoh yang dapat kita kemukakan bahwa kata hari di dalam Al-Quran hanya terulang 365 kali setahun. Kata hanya 12 kali setahun. Kata hari dalam bentuk tunggal 30. Kata hari dalam bentuk jamak 12. Kata setan terulang 4 kali, lawannya malaikat 4 kali juga. Dunia dan akhirat jumlah bilang lebih. Ini banyak sekali uraian yang tidak mungkin seseorang yang tidak mengetahui baca tulis, masyarakat yang tidak mengetahui baca tulis tidak dapat mengemukakan itu dikemukakan secara spontan sebagai jawaban pertanyaan atau sebagai tanggapan kasus yang sedang terjadi. Jadi ketelitian redaksinya. Yang kedua, isyarat-isyarat ilmiah. Al-Quran telah mengisyaratkan jauh sebelum ilmuwan menemukan bahwa jenis kelamin anak itu ditentukan oleh bukan. Al-Quran menyatakan nisa'ukum harsun lakum. Istri-istri kamu itu ladang buat kamu. Jadi suami adalah petani. Petani kan apa yang ditanamnya di dalam ladang. Kalau lelaki, kalau perempuan. Quran mengisyaratkan bahwa manusia itu lahir dari setetes nutfah saja adalah sesuatu cairan yang bisa membasahi. Tapi manusia diciptakan dari nutfah itu. Nutfah itu mengandung sekian 140 juta menurut sementara orang manusia. Jadi manusia hanya satu.
Al-Quran mengisyaratkan. Dia mengisyaratkan tentang peristiwa-peristiwa yang lalu. Mengisyaratkan peristiwa-peristiwa tentang masa datang. Al-Quranlah yang pertama kali menyatakan bahwa Fir'aun itu jasadnya masih ada sampai sekarang. Dan ditemukan pada abad yang lalu. Awal abad ke-20. Pemberitaan gaibnya salah satu bukti kebenarannya. Isyarat ilmiahnya salah satu bukti kebenarannya. Ketelitian redaksinya adalah bukti kebenarannya. Nah, bukti-bukti ini ditantangkan kepada umat manusia. Siapa yang meragukan Al-Quran, cobalah buat walau satu surah dari Al-Quran. Tapi tantangan ini tidak ada yang mampu untuk melaksanakannya. Itulah Al-Quran. Terakhir kata kita punya waktu diskusi lebih banyak, bahwa Al-Quran itu hadiah sekaligus digambarkan sebagai makdubah, hidangan ilahi. Karena itu bermacam-macam hidangannya dan beragam. Apa yang dihidangkannya, Anda boleh terima, Anda boleh ambil, tuan rumah akan senang, yang lain yang ingin mengambil yang lainnya, yang terhidang, silakan. Dengan demikian, kita tidak perlu bertengkar menyangkut perbedaan-perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para pakar dalam konteks pemahaman Al-Quran, karena itu bisa benar. Dalam rincian ajaran agama, Allah tidak bertanya 5 tambah 5 berapa, tapi yang ditanyakan 10 berapa tambah berapa. Itulah sebagian dari apa yang kita namakan Al-Quran. Silahkan diskusi setelah ini. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Profesor Quraish Shihab atas penjelasannya. Ini kami serasa masuk kuliah lagi dengan kajian yang sangat mendalam. Menjadi salah satu adigium jargon para mufasir yang sampai hari ini sering kita dengar, Profesor, yaitu Quran adalah solihun di kulli zaman wa makan. Ini menjadi jargon yang lumayan cukup terkenal bagi para mufasir, menjadikan tantangan bagi para mufasir dan pengkaji Al-Quran untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada terjadi hari ini dengan berpegang teguh nilai-nilai yang ada tercantum dalam nas Al-Quran. Jadi saya ingin bagaimana kita bisa membingkai Al-Quran sebagai hadiah dan hidayah kepada umat Islam khususnya dan makhluk secara umumnya, umat manusia secara umumnya, di tengah pandemi virus corona hari ini dan di tengah perkembangan teknologi, perkembangan global yang ada hari ini. Mohon arahannya dan penjelasannya, tausiahnya Profesor Quraish Shihab untuk hal ini. Ya, kita lihat bagaimana Al-Quran, bagaimana ajaran Islam bisa sesuai dengan setiap perkembangan, setiap masa, dan setiap situasi. Itu disebabkan pertama, karena Al-Quran ketika menguraikan tuntunannya, tidak semua diuraikannya secara rinci. Yang rinci itu sedikit sekali. Yang rinci itu hanya menyangkut hal-hal yang dijangkau oleh nalar. Karena itu menyangkut hari kemudian sangat rinci. Yang rinci itu adalah hal-hal yang tidak mungkin lagi terjadi perubahan dalam tabiat kemanusiaan. Seperti misalnya
Tidak ada manusia normal berahi pada ibunya. Maka itu. Sedangkan yang tidak rinci itu yang dia berikan prinsip-prinsipnya. Manusia bisa melalui pemahamannya terhadap Al-Quran bisa menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip. Dan kita harus tahu bahwa perubahan yang terjadi itu pada umumnya bukan pada substansi, tetapi pada cara dan bentuk. Dari dulu kita makan, tapi cara masaknya bisa beda. Dari dulu kita jalan-jalan, tetapi transportnya berbeda. Jadi intisarinya tidak berbeda. Karena itu dalam konteks penyesuaian tiap waktu dan tempat, Quran tidak mengkultuskan bentuk apapun silahkan. Pakaian model apapun boleh. Yang dia tetapkan adalah menutup aurat. Masjid tidak ada bentuknya. Silahkan bentuknya. Dia tidak mengapa namanya? Dia Al-Quran Islam menekankan pada substansi bukan bentuk. Bisa ini. Salah satu yang kita bisa ambil sebagai contoh ada istilah Al-Quran, istilah umum ma'ruf dan mungkar. Adalah sesuatu yang baik yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dinilai oleh masyarakat tempat ma'ruf itu terjadi sebagai sesuatu yang baik. Saya ingin memberikan Anda contoh. Di Indonesia adalah kalau pakai peci hitam. Orang di Saudi ma'rufnya lain. Bisa beda-beda. Kita diperintahkan untuk menganjurkan, memerintahkan pada yang ma'ruf. Jadi dengan prinsip ma'ruf ini terbuka sekali kemungkinan untuk menerima budaya dari luar selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Itu dari satu sisi. Sisi lain, dalam konteks corona kita mau lihat, sisi lain ulama-ulama setelah mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, merumuskan kaedah-kaedah umum. Kaedah umum itu adalah bahwa agama ini datang untuk 5 tujuan pokok. Yang memelihara agama, yang kedua memelihara akal, yang ketiga memelihara kesehatan, memelihara harta benda, dan memelihara keturunan. Dalam konteks corona, kita bertemu dengan pemeliharaan kesehatan. Dalam konteks pemeliharaan kesehatan, segala yang bisa mengganggu kesehatan harus dihindari. Segala yang bisa mendukung kesehatan harus didukung. Dan kalau bertemu kemaslahatan dan kemudaratan, maka yang tidak menghindarkan kemudaratan. Nah, inilah sekarang protokol-protokol yang terjadi. Itu sejalan dengan tuntunan Islam. Jadi kita tidak ini corona membahayakan. Jangan jaga distance. Kenapa? Karena kaedahnya lagi la darar wa la dirar. Jangan memberikan mudarat buat diri Anda, jangan juga memberi mudarat buat orang lain. Hal lagi yang ingin saya kemukakan ini sebenarnya bisa panjang sekali. Satu hal yang saya ingin kemukakan adalah dalam ajaran Islam kemanusiaan mendahului keberagamaan. Kemanusiaan mendahului keberagamaan. Seandainya ada anjing yang kehausan, saya tidak berkata manusia, anjing yang kehausan, sedangkan air yang tersedia hanya cukup untuk berwudu atau memberi minum anjing, maka kemanusiaan menuntut berilah minum anjing, tidak usah berwudu, karena dengan berwudu tidak ada air, Anda bisa tayamum. Kemanusiaan mendahului keberagamaan. Tidak sehat, perlu pergi haji. Jangan pergi haji. Kesehatan
harus dijaga. Itu mendahului keberagamaan. Itu dipraktekkan oleh Nabi sejak dulu dalam banyak kasus yang terjadi. Jadi saya kira begitu. Kita harus pahami, jangan terikat pada apa yang tertulis. Karena apa yang tertulis dulu itu sesuai dengan masanya. Sudah beda dengan sekarang. Padahal ajaran ini harus sesuai dengan setiap masa dan waktu. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Profesor Quraish Shihab. Jadi ingat dulu pernah belajar ada salah satu kaidah an-nusus mutanahiyah wal waqa'i' ghair mutanahiyah. Namanya nas Al-Qur'an itu terbatas, sementara kejadian itu tidak akan terbatas. Perkembangan global tetap berkembang, sehingga sepertinya tugas-tugas mufasir untuk menjelaskan semua ini. Di sini Profesor ada beberapa pertanyaan menarik dari beberapa audiens. Di antaranya juga adalah mahasiswa-mahasiswi yang ada di Turki, Pak. Silakan. Yeah. Pertanyaan dari Saudari Aini Nahdiati. Bagaimana jika membaca Al-Quran tidak dengan tartil, berdosakah? Karena menurut dia ada seorang yang bilang saya nggak bisa baca Al-Quran, jadi saya pahami saja isi Al-Qurannya daripada membaca Al-Quran dengan tartil tapi nggak dibaca dan nggak tahu maknanya. Menurut Abi Quraish Shihab, bagaimana menyikapi orang-orang yang berpendapat seperti itu? Iya. Membaca Al-Quran tanpa paham artinya atau membaca dengan terbata-bata itu lebih baik daripada tidak membaca sama sekali. Bacalah walau terbata-bata. Bacalah walaupun tidak paham artinya. Siapa tahu dengan membacanya seperti itu, Tuhan mengilhami Anda untuk mempelajarinya lebih jauh, mengilhami dorongan untuk mempelajarinya lebih jauh sehingga kita bisa membacanya dengan baik. Tidak ada orang yang langsung pandai membaca. Tidak ada. Pasti pada mulanya tidak tahu. Tetapi kita harus tahu, orang yang pandai membaca tapi tidak membaca itu saja dengan orang yang tidak pandai membaca. Jadi jangan tangi orang. Nabi pun memberi isyarat siapa yang membaca terbata-bata diberi ganjaran 10 ganjaran setiap huruf. Jangan, bacalah. Walaupun salah, tetapi kita berusaha perbaiki. Saya kira itu ya. Jadi jangan jadikan alasan tidak ini. Ya, memang kalau kita bisa membaca sekaligus mempelajari artinya, itu jauh lebih baik daripada membaca saja tidak paham artinya. Saya selalu di Indonesia ini berkata, membaca paham 1 juz itu lebih baik daripada membaca 30 juz tanpa paham. Karena Al-Quran diturunkan untuk difahami, bukan sekedar untuk dibaca. Ya. Terima kasih Profesor Quraish Shihab. Jadi Mbak Aini Nahdiati cukup diberikan pencerahan. Nah selanjutnya ada lagi nih Profesor yang bertanya dari Saudari Naira yang ada di Trabzon, salah satu provinsi yang ada di Turki. Bagaimanakah cara belajar Al-Quran dan terjemahannya yang baik bagi pemula atau orang awam atau fakir ilmu seperti saya selama Ramadan maupun di luar Ramadan untuk dapat mengamalkannya sebagai pedoman jalan hidup sehari-hari? Sebenarnya praktek Nabi, sahabat-sahabat Nabi, di bulan dalam konteks Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi tadarus.
Kita seringkali menganggap tadarus itu membaca. Tadarus itu kegiatan antar dua pihak. Satu membaca, yang satu mendengar, satu belajar, yang satu mengajar. Diskusi. Jadi memang kalau Anda baca sendiri, walaupun ada terjemahannya, bisa saja salah paham. Tapi kalau dua otak yang bertemu, diskusi, itu kesalahan yang terjadi atau kemungkinan kesalahan yang terjadi jauh lebih sedikit daripada kalau sendiri-sendiri. Jadi saya anjurkan, carilah teman kalau dapat lebih pandai dari Anda. Kemudian berdiskusi dengannya, baca bersama dan sebagainya. Nah, itu membaca dengan memahami artinya, walau hanya sekian ayat itu lebih baik daripada membaca tanpa paham. Saya kira itu. Ya. Oh, iya. Terima kasih, Profesor. Jadi teman-teman di sini, saya kira banyak yang mengambil jurusan ilahiyat, Prof. Ada juga yang mengambil jurusan ilmu-ilmu sosial. Jadi teman-teman yang mengambil jurusan ilmu ilahiyat ini bisa sharing keilmuannya, cara baca Al-Qur'annya, mengajarkan teman-teman yang ingin belajar Al-Qur'an. Kurang lebih seperti itu, nggih, Prof. Ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Mbak Triska Mahendra Angkara. Silahkan Mbak Triska Mahendra untuk menyampaikan pertanyaannya. Adakah Mbak Triska? Halo? Ya. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abi ya, kalau biasanya manggilnya orang-orang Abi Quraisy Shihab, Bapak Quraisy Shihab yang saya hormati. Senang sekali bisa dipilih. Makasih Mas Muzi sudah dipilih untuk bertanya. Mengingat bahwa tema hari ini adalah Al-Quran adalah hadiah untuk kita sebagai umat manusia. Saya ingin menanyakan Abi, bagaimana tuntunan Al-Quran dalam soal parenting, dalam soal mendidik anak? Seperti yang kita semua tahu bahwa dalam soal parenting, dalam soal mendidik anak. Seperti yang kita semua tahu bahwa anak-anak Abi, Masya Allah, perempuan semua hebat-hebat semua. Saya ingin mendapatkan sedikit inspirasi dan ajaran poin-poin Al-Quran yang seperti apa yang Abi terapkan dalam mengajar atau mendidik anak-anak sehingga kelak anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak hanya soleh tapi juga siap untuk menghadapi globalisasi dunia begitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Abi. Begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya bukan saya yang mendidik anak-anak itu, ibunya yang mendidik. Saya lebih banyak sibuk di luar. Ibu lah yang banyak menentukan dalam mendidik. Ibu itu sekolah. Jadi kalau ibu tidak siap untuk menjadi guru, anak-anaknya akan terlantar. Ya kan begitu. Nah, tentu saja ibu harus bersahabat dengan anaknya. Itu yang kami terapkan. Bersahabat. Jadi anak kalau mau curhat, dia tidak curhat yang tidak punya pengalaman. Dia curhat pada ibunya. Anak beri kebebasan untuk apa yang disukainya. Tidak memaksakannya untuk mempelajari sesuatu yang tidak sesuai dengan bakat. Kalau dipaksa, memang boleh jadi dia lulus, tapi sehabis lulus dia akan kembali. Jadi ibu,
orang tua harus memahami apa bakat anaknya, baru dia mengembangkan bakat itu. Tanpa itu akan gagal. Kemudian, secara singkat, yang terakhir saya ingin katakan, peranan doa. Kan anak-anak. Ada orang-orang yang anaknya nakal, dia kutuk. Tidak. Kalau anak nakal, anak melakukan kesalahan, doakan dia. Semoga Allah memberi kamu petunjuk. Saya kira itu keberhasilan kita itu tidak mungkin terjadi tanpa restu Tuhan dan tanpa doa. Jadi berdoa untuk anak-anak dan kita berusaha sambil mencari apa bakat dia, apa kecenderungan dia. Saya punya cucu senang main bola. Dia sekarang di Inggris, hanya kembali barusan ini. Saya katakan, kalau mau jadi pemain bola, ya, jadilah pemain bola yang hebat. Tiru itu, siapa namanya, Ozil. Di Turki, Ozil. Tiru itu Muhammad. Tiru itu bisa lebih berpengaruh terhadap orang lain dalam berdakwah daripada boleh jadi seorang yang seperti Quraisy Shihab. Jadi kembangkan bakat anak, musik, olahraga, bidang tertentu dan sebagainya. Itu bakal sukses karena bakatnya sudah ada. Saya kira itu ya. Dan ibu yang menentukan. Terima kasih Profesor Quraisy Shihab. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Prof, terkait ulumul Quran dari saudara Kakak Syihabul Millah yang ada di Sakarya dan Reisti yang ada di Kocaili. Profesor, mengapa Al-Quran tidak dimulai dengan surat yang pertama kali diwahyukan? Apakah turunnya ayat Al-Quran sesuai dengan urutan wahyu yang diturunkan? Jazakumullah khairan kasiron yai. Yang kedua, mengapa Al-Quran banyak menggunakan bahasa-bahasa kiasan dibandingkan bahasa yang jelas dan tegas mengenai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Monggo Abi Quraisy Shihab. Al-Quran tidak disusun berdasar masa turunnya. Tapi Al-Quran itu qadim. Sudah ada, sudah wujud. Ada di Lauhul Mahfuz. Dia turun sedikit demi sedikit sesuai dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat. Setiap ayat turun, Jibril menyampaikan pada Nabi bahwa ayat ini tempat sesudah ayat dulu yang bunyinya ini. Ayat ini awal surah dan sebagainya. Susunlah dia bukan atas dasar masa turunnya, tersusunlah dia atas dasar urutannya di Lauhul Mahfuz. Dan urutan yang ada di sana itu adalah urutan yang sangat serasi. Karena itu dalam studi Al-Quran ada yang dinamai keserasian Al-Quran. Serasi awal surah dengan serasi akhir dengan surah berikutnya. Serasi kata dengan kata sesudahnya. Serasi ayat dengan ayat sesudahnya. Itu ada bagian dari ilmu Al-Quran yang dinamai ilmu munasabah. Itu sangat-sangat menarik keserasian itu. Jadi tidak disusun. Nah, Nabi yang memberitahu sahabat-sahabatnya bahwa susunannya seperti ini. Dan apa yang ditulis kemudian, yang ditulis itu disesuaikan dengan tuntunan Nabi. Apalagi Nabi sering membaca. Jadi orang sudah tahu, oh ini urutannya seperti ini. Iqra itu tidak sekali turun. Ayat yang pertama hanya 5 ayat. Wahyu yang pertama hanya 5 ayat pertama. Kemudian sekian tahun kemudian turun ayat-ayat lain. Tapi Nabi kemudian menempatkannya dan membacanya secara sempurna sesuai yang urutannya yang ada sekarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Yang kedua,
mengapa Al-Quran banyak menggunakan bahasa-bahasa iya. kiasan, Pak? Sebenarnya kata banyak itu betul. Karena lebih dari 3 itu sudah banyak. Tapi kalau dikatakan kebanyakan itu tidak benar. Ya, metafor dalam Al-Quran ada, banyak, tetapi tidak kebanyakan. Nah, persoalan yang ingin kita tanyakan, mengapa metafor? Metafor itu mendekatkan sesuatu yang bersifat imaterial dalam bentuk material, sehingga itu lebih gampang difahami. Ada bahasan di dalam Al-Quran yang dinamakan Amsalil Quran. Perumpamaan Al-Quran. Itu, saya beri contoh. Di sorga itu memang ada sungai-sungai. Jangan sampai tidak ada sungai. Imam Ghazali berkata bahwa sorga tidak bisa dibayangkan bagaimana indahnya. Tidak ada kata yang bisa melukiskannya. Tetapi kita ingin tahu. Maka apa yang terjadi? Tuhan memberikan kita perumpamaan-perumpamaan yang bisa terjangkau oleh pikiran kita. Apalagi dalam masyarakat Arab, itu kalau kita baca Al-Quran, dia gambarkan di sorga itu hijau. Ya wajar saja hijau, apalagi buat masyarakat Arab yang hidup di padang pasir. Itu sangat buat mereka. Di sana ada sungai-sungai dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya Al-Quran, sorga jauh lebih indah dari itu, tetapi untuk menjelaskannya diberikanlah uraian-uraian yang bersifat metafor untuk menggambarkan hakikat agar supaya lebih gampang difahami. Banyak yang seperti itu. Ya kan? Oke. Insyaallah. Terima kasih Abi Quraish Shihab penjelasannya. Kemudian masih banyak ini Prof pertanyaan. Saya mencoba memilih. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin keluar dari konteks tema hari ini. Jika diizinkan, ingin saya sampaikan, Prof. Ya. Pertama, pertanyaan dari Saudari Ghonia Rossi yang ada di Ankara, Turki. Bagaimana cara menghitung zakat mal atau harta dan zakat perniagaan dalam Al-Quran apabila kita punya usaha restoran, supermarket, maupun usaha online? Bagaimana cara? Lihatlah sisa uang Anda setahun terakhir. Keluarkan zakatnya. Zakat perdagangan 2,5% setelah terpotong semua kebutuhan. Kalau Anda mau menganalogikan dengan zakat pertanian, ya 10% dari itu. Ulama beda pendapat menyangkut zakat profesi. Tapi kalau perdagangan itu jelas 2,5% selama harta yang terkumpul selama setahun itu telah mencapai nisab, dalam arti senilai 86 gram emas. Kalau kurang dari itu tidak terkena zakat. Itu saya kira kesimpulannya. Ya. Terima kasih Profesor. Kemudian ada juga ini Ibu Bintari Dwi Rianti dari Ankara, Prof. Beliau bertanya, apa hukumnya membuat kue kering dengan bentuk karakter hewan atau binatang seperti kambing, kumbang, kura-kura? Karena ada yang mengatakan hukumnya haram, kata Ibu Bintari. Yang kedua, ketika membaca zikir al-masyru'at seperti zikir pagi dan petang, jika membacanya hanya satu kali saja semuanya, apakah diperbolehkan atau harus berapa kali, Prof? Terima kasih. Yang pertama, restoran buat kambing, sapi, dan lain-lain sebagainya. Selama bahannya halal, ya boleh saja. Tidak ada yang mengharamkan. Ya, pertanyaannya begitu ya? Iya, kambing, selama barang
halal, boleh. Ya, kalau sudah haram, ya tetap haram. Itu. Gua tadi pertanyaannya menyangkut apa ini? Zikir. Zikir. Zikir itu mengingat atau menyebut, itu akhir. Bisa sekali, bisa berkali. Dan zikir itu bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Ibadah yang tidak ada bilangannya yang tertentu atau tempatnya yang tertentu atau syaratnya yang tertentu, itu zikir. Bisa dengan mengingat, bisa dengan menyebut. Apapun yang Anda ingat, yang Anda kaitkan Allah, maka itu zikir. Apapun yang Anda lihat dan Anda kaitkan dengan Allah, itu zikir. Lihat, mendengar guntur, ingat Allah, zikir. Melihat orang sakit parah, zikir. Bagaimana zikirnya? Doakan dia atau bersyukur bahwa saya tidak terkena musibah semacam ini. Lihat pemandangan indah, zikir. Tidak ada suatu kegiatan yang kita tidak dianjurkan untuk berzikir. Jadi sekali, berkali-kali, dan lain-lain sebagainya. Ada ulama yang memang Al-Quran menyatakan, fadhkurullaha dzikran, ingatlah Allah, zikirnya banyak, itu relatif. Ada orang yang baca ribuan, tapi hemat saya, yang membaca ribuan atau ratusan itu, kalau dia mengabaikan dengan zikirnya pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting, zikirnya itu tidak dianjurkan. Ya kan? Iya, Pak. Oke. Siap. Oke, matur suwun sangat. Kemudian ada pendengar kita, Prof, dari Australia, Prof. Ya. Beliau bertanya dari saudari Vita, Ibu Vita. Profesor, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak lelakinya yang sebelumnya agamanya cukup bagus, baik dari segi pengetahuan dalam hal agama dan pelaksanaannya. Dalam hal ini, agama anaknya adalah Islam, Prof. Tetapi kemudian karena perempuan, dia beralih ke agama lain yang bukan agama ahli kitab, kata Ibu Vita. Lantas, bagaimana harus bersikap terhadap anak tersebut? Gitu, Prof. Ya, kalau bisa diyakinkan anaknya tentang ajaran agama agar dia kembali, maka itu bagus sekali. Tapi kalau tidak bisa, dia berkeras, dia sudah dewasa, dan lain-lain sebagainya. Saya kira menjaga hubungan baik antara ibu dan anak, antara ayah dengan anak, itu tetap sangat masih dianjurkan. Jangan memutus hubungan ini karena perbedaan agama. Jangan putus, tetapi sampaikanlah dengan perlahan, sampaikanlah dengan contoh-contoh bahwa agama orang tuanya itu justru lebih baik daripada agama pilihannya. Tapi jangan paksa dia. Dulu di zaman Nabi ada orang-orang yang masuk Islam tapi membantu orang-orang lain. Ketika orang-orang itu masih tetap di dalam kekufuran, sebagian orang Islam ini ingin menghentikan bantuannya. Turun ayat yang menyatakan lanjutkan memberikan nafkah, soal agamanya itu adalah soal antara dia dengan Tuhan. Saya menganut faham seperti itu. Boleh jadi ada orang tua yang keras, lantas putus hubungan dengan anaknya. Kalau saya tidak menganut seperti itu. Demikian. Terima kasih, Profesor Quraish Shihab. Ini mungkin sebelum ditutup, Prof, pertanyaan dari saudari Nurfia Syahri. Profesor Quraish Shihab, apakah ada batasan dalam taklid dan bagaimana caranya kita bertaklid dengan benar, khususnya dalam beribadah?
dengan menggunakan mazhab lain. Ini menjadi banyak pertanyaan WNI yang ada di sini, Prof, karena mungkin di Turki lebih banyak menganut mazhab Hanafi, sementara teman-teman yang ada di Indonesia Syafi'i. Mohon arahannya, Profesor. Ya, ada rumus itu. Yang bertaklid tidak punya mazhab. Mazhabnya adalah mazhab ulama yang dia tanya. Jadi kalau Anda bertanya karena dia mukallid, tidak mengerti, tidak bisa untuk menetapkan hukum atau memilih, dia hanya meniru. Siapa yang dia tanya, dia ikutilah pendapatnya. Kalau dia tidak puas dengan itu, dia tanya lagi pada yang lain sampai dia puas. Jadi dia tidak punya mazhab. Saya kira demikian. Terima kasih, Ya, Profesor. Masya Allah, ini pertanyaannya antusias. Teman-teman sangat luar biasa, partisipannya mencapai 138. Pendengar ada di Turki, bahkan ada di Indonesia, tadi ada dari Australia. Terima kasih sekali atas partisipasi teman-teman semuanya, bertanya dan berdiskusi. Profesor, sebelum kita menginjak acara terakhir, mungkin ada saran, nasihat, tausiah untuk teman-teman semuanya yang ada di Turki khususnya, kemudian teman-teman pendengar yang dimanapun berada, khususnya dalam bulan Ramadan ini yang Ramadannya khusus cukup lain, Profesor, karena ada pandemi virus corona. Mohon Profesor, kami menantikan nasihat-nasihatnya untuk kami semuanya. Saya teringat waktu saya jadi mahasiswa di Kairo. Sebelum jadi mahasiswa, saya masih di SMA. Itu ayah kalau mengirim surat selalu memberi wasiat. Wasiatnya itu yang pertama, dimanapun kamu berada, bertakwa Allah. Yang kedua, nasihatnya, pilih-pilihlah teman, jangan pilih teman yang kamu tidak dapat manfaat keilmuan dari dia. Baru nasihatnya yang ketiga, jangan kembali ke Indonesia sebelum jadi dokter. Itu nasihat ayah saya. Saya kira itu juga yang saya ingin sampaikan pada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Profesor Quraish Shihab. Nasihat yang paling terakhir, ini yang paling saya ingat sekali Profesor, ketika baca buku-buku Profesor, khususnya saya kalau nggak salah di buku Memumikan Al-Quran, nasihat ini sempat tertulis nih Prof, dan itu yang paling saya ingat sehingga saya tidak mau pulang dari Turki kecuali setelah doktor ini Prof. Terima kasih sekali atas inspirasinya. Terima kasih sekali atas inspirasinya, Masya Allah Profesor Abi Quraish Shihab. Bagi saya, Profesor adalah Syekhul Masyayikh, Syekh dari semua syekh-syekh yang ada. Oke, teman-teman semuanya, diskusinya cukup sangat aktif. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari nasihat dan kajian yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab. Saya ingin memberikan sekelumit sedikit ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Quraish Shihab. Di antaranya adalah tujuan pokok Al-Quran ada 3, kita bisa menghafalnya dan mengingatnya. Pertama adalah akidah, kedua syariah, yang ketiga adalah akhlak. Hadiah yang Allah berikan, itu ada 3 tujuan yang tadi yang Profesor Quraish Shihab sebutkan. Cara mengantarnya, cara mengantar ketiga tersebut pun bermacam-macam menurut Profesor Quraish Shihab. Di antaranya adalah memperhatikan alam raya sehingga kita bisa menyadari Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Al-Quran bicara lengkap tentang segala aspek kemanusiaan dan sejarah umat terdahulu sehingga kita umat hari ini harus bisa mengambil ibrah dan pelajaran
yang diberikan dan dijelaskan dalam Al-Quran. Kurang lebih seperti itu ringkasan diskusi kali ini. Saya akan mengembalikan diskusi video conference ini kepada Saudara MC, Bapak Hafiz, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Mugzi yang telah memoderatori di tausiah dan diskusi kita pada hari ini. Dan rekan-rekan semuanya, tak terasa akhirnya kita tibalah pada penghujung acara. Dan atas nama KBRI Ankara dan juga seluruh keluarga besar masyarakat Indonesia yang ada di Turki, kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Profesor Quraish Shihab atas sharing ilmunya pada sore hari ini pada kita semuanya. Semoga tausiah dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan semakin mendorong kita untuk banyak mempelajari dan memahami Al-Quran yang memang diturunkan Allah sebagai hidayah dan hadiah bagi seluruh makhluknya. Akhirnya kami ucapkan untuk semuanya selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.